Sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sambuddhassa. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat pagi. Namo Buddhaya. Sebenarnya ini sudah menjelang siang ya. Mau dikatakan siang belum, katakan pagi sudah hampir lewat. Bapak Ibu, hari ini saya ingin menceritakan satu kisah yang sulit terlupakan oleh saya. Mungkin cerita ini bisa memberi inspirasi pada kita. Mungkin dihitung dari hari ini, kejadian ini sudah sekitar 5 tahun atau 4,5 tahun yang lalu. Tepatnya saya pun sudah tidak hafal. Waktu itu saya masih umat biasa, belum jadi samanera, belum jadi biku. Saya mendapatkan kabar dari teman kerja saya kalau teman baiknya sakit. Teman baiknya mengidap kanker paru-paru. Saya tidak kenal sama sekali dengan yang sakit ini, sama sekali tidak kenal. Lalu teman kerja saya meminta tolong, boleh tidak kalau saya datang ke rumahnya untuk membesuk dan menceritakan dhamma. Anehnya, teman kerja saya ini bukan Buddhis, dan temannya yang sakit ini juga bukan Buddhis. Tapi dia minta tolong agar saya mau ke sana untuk bincang-bincang gitu. Lalu karena saya melihat sepertinya temannya ini sudah parah sekali, ya sudah, coba saya datangi. Akhirnya menempatkan waktu hari Sabtu, karena hari Sabtu setengah hari, tidak begitu lelah. Malam harinya saya mencoba mengunjungi. Saya ajak satu teman saya, jadi kami berdua cari rumahnya. Masih ingat saya, Jalan Yos Sudarso, tapi nomornya sudah lupa. Sulit sekali ketemu rumahnya, sulit sekali. Kami berangkat 7:30, ketemu rumahnya sudah hampir jam 9. Lamanya itu bukan perjalanannya, tapi mencari rumahnya, karena jalan Yos Sudarso di Medan itu panjang sekali. Begitu ketemu, dia yang membukakan pintu, kami masuk ke rumahnya. Rumahnya besar, halamannya luas, rumah gaya kuno begitu, tapi halamannya luas. Saya masuk, tidak terlihat anggota keluarga lain, hanya ada dirinya sendiri, walaupun sepertinya ada suara orang tua di kamar, tapi orang tuanya tidak keluar. Wajahnya sudah pucat sekali. Umurnya lebih kurang 2 umur di atas saya. Jadi waktu itu saya sekitar umur 21, nah dia 23 begitu. Nah, kami duduk. Dia cukup welcome, senang dia didatangi, cukup welcome. Lantas kami bincang-bincang. Agak sulit memang menceritakan dhamma, karena dia bukan Buddhis toh. Saya cuma datang, saya bilang, saya diminta Kevin datang kemari, katanya untuk ini bincang-bincang. Canggung sekali rasanya. Coba Bapak Ibu bayangkan, membesuk yang bukan teman dengan niat mau bincang-bincang dhamma, tapi dia bukan Buddhis.
Aneh toh? Tanggung sekali, bingung saya, mulainya mau dari mana saya bingung sekali. Akhirnya saya tanya, sudah berapa lama sakit ini? Bahkan saya sudah lupa namanya yang sakit ini, saya sudah lupa namanya. Lalu dia cerita, ternyata umur 12 tahun dia sudah kena kanker tulang. Dari kecil sering sakit-sakitan, puncaknya umur 12 tahun kanker tulang. Tapi setengah mati dia berjuang, kanker tulangnya sembuh atau mungkin berkurang efeknya. Lalu umur 18 tahun terserang kanker paru-paru lagi. Jadi, tapi dia masih sekolah SMA. Artinya dia tidak pernah putus sekolah, walaupun keadaannya sudah begitu menyulitkan. Dia tunjukkan foto-foto ketika dia sekolah. Mohon maaf ya, bukan cerita sinetron, tapi dia bahkan menunjukkan foto teman wanitanya. Nah, lalu dia cerita ke saya, ini teman wanita yang sangat saya sayangi. Tapi saya sendiri malu. Kenapa saya sebegitu sakit, tapi dia mau dengan saya. Sampai hari ini katanya. Padahal keadaannya sudah kacau sekali. Gantengnya sudah hilang karena kena kanker paru-paru. Saya dengarkan, sedih sekali. Saya belum pernah mendengar ternyata ada kisah setragis ini. Lalu pelan-pelan saya ceritakan. Saya tanya, jadi untuk sakit ini ada harapan sembuhnya tidak? Tidak ada. Saya diprediksi dokter umur saya paling hebat tinggal setahun. Ya tapi ya saya tidak memikirkan ya. Pokoknya kalau disuruh kemo saya kemo, disuruh makan obat saya makan obat. Tapi saya sendiri bingung apa yang mau saya lakukan. Saya sendiri sangat bingung. Lalu saya tanya lagi, sebenarnya rasa ingin tahu. Saya tanya, kok ketika kita bincang-bincang Anda kelihatan tidak sakit begitu? Lalu penyakitnya bagaimana? Dia bilang, sakit saya ini kumat kira-kira 3 hari sekali. Dan kalau sudah kumat, sakitnya luar biasa. Saya hanya bisa genggam kain atau genggam kayu begitu, keras sekali, sakit sekali. Dan sebelum serangan itu datang sudah ada ciri-cirinya. Dan kalau ciri-ciri itu sudah datang, katanya saya takut sampai kaki saya gemetar. Saking sakitnya, dia takut sampai kakinya gemetar menghadapi sakit ini. Lalu dia tanya ke saya harus bagaimana? Nah sekarang saya juga ikut bingung. Awalnya saya canggung, sekarang saya pun ikut bingung. Akhirnya saya bilang, memang ini rumit sekali. Terus terang saya diminta Kevin datang kemari untuk bincang-bincang tentang ajaran Sang Buddha. Tapi saya tahu Anda bukan Buddhis. Mau tidak kira-kira mendengarkan? Mungkin ada solusi. Karena inti ajaran Buddha itu adalah melenyapkan penderitaan. Sedangkan Anda menderita. Mungkin tidak gampang untuk melenyapkannya secara langsung, tapi mudah-mudahan bisa berkurang. Ternyata dia senang. Lalu dia bilang, ya saya mau dengar. Saya mau dengar. Terus saya mulai ceritakan dari perjalanan siapa itu Pangeran Siddhartha. Keluar dari istana. Pelan-pelan saya ceritakan. Pelan-pelan saya ceritakan. Makan waktu yang sangat lama. Saya ceritakan. Tapi dia sangat semangat. Sangat semangat. Dia dengarkan. Lalu saya sudah cerita lebih kurang 1 jam. Tiba-tiba dia tanya saya mau tidak percaya kamu? Perlu tidak saya percaya? Dia tanya pertanyaan. Perlu tidak saya percaya? Untung kalimat ini membuat saya punya izin untuk melanjutkan cerita ini. Saya jawab, tidak perlu. Saya jawab begitu. Anda tidak perlu percaya. Anda dengarkan saja. Kalau bermanfaat ya dilaksanakan. Kalau tidak percaya ya apa boleh buat, tidak apa-apa. Begitu saya mengatakan
tidak percaya tidak apa-apa. Bapak Ibu tahu apa yang dia jawab? Oh, kalau begitu saya mau dengar lagi gitu. Bapak Ibu tahu kenapa? Karena ternyata dia sakitnya sudah lama loh. Ternyata dia sudah sering didatangi rohaniawan, bukan hanya Buddhis, Maitreya, Kristen, Katolik, Betani, Metodis, apa saja semua datang gitu. Karena prihatin dari teman bibinya, teman mamanya, teman papanya, teman dia sendiri datang untuk mau menyelamatkan. Jadi dia sudah bosan ini mendengar khotbah-khotbah yang beragam dan semuanya meminta dia untuk harus percaya. Lah saya datang, orang ini agak aneh begitu. Perlu saya percaya? Ya, tidak harus begitu ya. Lalu dia mengizinkan saya untuk melanjutkan cerita. Saya lanjutkan cerita sampai saya jelaskan apa itu 4 kebenaran mulia, apa itu Kamawipaka. Menurut ajaran Buddha, kenapa Anda hari ini bisa sakit? Lalu apa yang harus dilakukan? Sampai saya mengajarkan dia bagaimana meditasi untuk mengurangi rasa sakit. Tapi ini perlu proses dan tidak gampang. Panjang saya ceritakan sampai jam 11 lebih. Terlihat dia sudah batuk-batuk, mungkin kelelahan. Teman saya yang takut. Teman saya bilang, ayo pulang, ayo, kasihan ini. Dia sudah sakit. Tapi dia masih mengatakan, tidak apa-apa, biar, tidak apa-apa. Saya sudah sering sakit kan, agak lebih sakit, tidak apa-apa kan. Akhirnya saya selesaikan pelajaran Dhamma yang singkat itu. Lalu saya beri dia buku Ajahn Brahm, Super Power Mindfulness. Buku itu berat sebenarnya, tapi ya semoga dia bisa mengerti. Kasih buku Super Power Mindfulness. Saya katakan sebenarnya kalau buku ini benar-benar dipraktekkan, pasti penderitaan Anda berkurang. Karena ini meditasi untuk pencapaian konsentrasi tingkat tinggi. Bahkan di dalamnya juga ada pencapaian yang dapat melenyapkan rasa sakit. Iya, kalau seseorang masuk ke dalam jana, tidak ada rasa sakit fisik. Saya katakan begitu. Jadi dia tertarik, dia simpan buku. Ini pertama kali saya menjumpai seseorang yang dia begitu antusias belajar Dhamma, tapi sedihnya waktunya tidak banyak. Lalu saya pulang. 3 hari setelah itu dia meninggal. Padahal saya berniat setiap Sabtu datang begitu untuk sharing, tapi 3 hari setelahnya dia meninggal. Ya, dalam hati saya berpikir mudah-mudahan Dhamma singkat itu dapat memberi manfaat besar. Bapak Ibu, Sang Buddha pernah menjelaskan ada 4 tipe manusia seperti halnya kuda. Ada kuda, nah kemarin saya bincang-bincang banyak dengan Pak Beti tentang kuda. Jadi hari ini topiknya kuda. Ada kuda yang kalau dia lihat pemiliknya datang, nah dia sudah standby mau jalan. Begitu pemiliknya naik ke atas kuda, nah dia jalan. Nah ada kuda yang seperti itu. Kuda yang jinak, kuda yang baik begitu. Ada kuda yang kita sudah naik begitu ya, mau dicambuk dulu, dia baru mau jalan. Ini kuda jenis kedua. Kuda jenis ketiga, mau dicambuk sampai berdarah-darah, dia baru mau jalan. Ini bandel itu. Kuda nomor 3 ini bandel. Lalu kuda terakhir dikatakan harus dihajar sampai kena tulangnya, sampai tembus ke tulang. Nah dia baru mau jalan. 4 perumpamaan kuda. Kemarin malam saya juga tanya Pak Beti, karena katanya dulu pernah pelihara kuda sampai 11 ekor. Pak Beti, kudanya itu semua ikhlas nggak kalau dinaiki? Kata Pak Beti, kalau dia jinak, dirawat dengan baik, dia ikhlas dinaiki. Tapi ada yang juga tidak mau, apalagi yang liar. Nah ini ternyata sudah klarifikasi dengan yang mumpuni. Ada 4 perumpamaan kuda. Nah, kalau kuda nomor 1 Bapak Ibu, barangkali seperti halnya Bapak Ibu, senang datang ke wihara, tahu hari Minggu datang ke wihara, tidak perlu dipaksa, tidak perlu diapa. Tapi kalau yang nomor 2 mungkin perlu untuk
diberi cambukan dulu. Bapak Ibu tahu cambukannya apa? Misalkan dia harus mengenal duka dulu, kehilangan barang, atau patah hati, atau hartanya hilang sebagian, aduh ternyata menderita sekali. Baru dia mulai untuk mau belajar damai. Tapi yang ketiga ini yang harus dicambuk sampai berdarah-darah, ada seseorang yang kehilangan istri, kehilangan anak, rumah kebakaran, baru tumbuh keinginan belajar damai. Tapi yang keempat ini paling gawat, harus kena tulang baru mau belajar. Salah satunya misalkan orang yang sudah divonis hidupnya tinggal 4 bulan, divonis hidupnya tinggal setahun, entah penyakit kanker, tumor, dan sebagainya. Begitu sudah divonis, maaf Pak, umur Anda lebih kurang tinggal setahun. Nah itu, baru gelisah minta ampun, tiba-tiba rajin meditasi, tiba-tiba muncul di wihara. Ini tipe kuda keempat. Tidak salah, semua kuda ini tidak salah. Selama mereka berjuang bisa mencapai nibbana, kenapa tidak? Dan semua kuda ini tidak salah. Nah, tetapi alangkah baiknya kalau kita menjadi kuda nomor 1. Kuda nomor 2 masih boleh, masih support. Bapak Ibu, waktu kita tidak banyak. Nah, Sang Buddha pernah menjelaskan kalau Dhamma itu indah pada awalnya, indah pada tengahnya, indah pada akhirnya. Bagaimana mempraktekkan indah pada awal, tengah, dan akhirnya ini? Nah ini unik. Ada seseorang yang dia belajar Dhamma cukup serius, cukup intens, lalu kemudian muncul masalah. Apa masalah itu? Dia belajar harus melepas, tidak boleh melekat. Lalu akhirnya istri tidak dirawat, anak tidak dirawat, begitu ya. Setiap hari ke wihara tidak kerja. Lah uang dari mana toh? Lalu ditanyakan, loh kan Anda punya istri, kenapa tidak dijaga? Anda kan punya anak. Oh, saya mau jadi ibu saja, melepas. Kalau saya melepas, saya baru bisa indah hidup saya. Lantas karena keinginannya untuk melepas yang terlalu ekstrim begitu ya, belum waktunya dan belum tepat kondisinya, akhirnya keluarga itu menjadi ribut. Kalau keluarga ribut kan tidak indah toh. Akhirnya setelah keributan, mungkin istrinya sudah geram, istrinya bilang, sudahlah pergilah. Begitu. Akhirnya dia pergi datang ke wihara. Kami sering mendapati orang seperti ini. Datang ke wihara, mau papaja begitu ya. Tiba-tiba datang ke wihara, tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak mau daftar lagi mana. Tiba-tiba muncul, hari papaja muncul. Nanti saya mau ikut papaja. Sudah daftar? Belum daftar, saya sudah meninggalkan keluarga. Katanya begitu, kok ekstrim sekali. Ini sulit dihadapi. Tetapi ini fakta. Sering kami memberi kesempatan. Ya sudahlah, tidak bisa ke papaja, tapi kita kirim ke wihara lain, mungkin ikut atasila dulu, nanti nunggu jadi samanera. Awalnya dia punya keinginan menggebu-gebu untuk menjadi ibu, bahkan mengorbankan apa yang sudah dia seharusnya harus dia tanggung jawab. Tapi apa yang terjadi? Ternyata begitu menjadi biku tidak puas juga. Loh kok susah ya? Karena awalnya mungkin dia berpikir, oh ini kalau 2 bulan jadi biku sudah arahat ini. Begitu jadi biku, loh kok sulit ya? Jengkeng pun sulit, meditasi ternyata punggungnya sakit ya kan? Berpikir kalau meditasi 2 jam arahat, padahal meditasi 2 jam apa yang dapat kaki kram? Iya serius. Dikirim ke Malang, vipassana 1 bulan, tidak boleh ngomong, tidak boleh bicara. Apa yang didapatkan? Sakit punggung, Bapak Ibu. Ini koyok semua, itu rahasia di balik jubah, koyok semua. Tidak ada yang tahu. Jangan berpikir meditasi gampang. Meditasi setelah 3-4 bulan itu tulang belakang ini baru kuat, otot ini baru kuat.
menopang tubuh ini tidak gampang, apalagi berat ini, banyak lemak seperti ini. Oh, saya sakit pinggang berbulan-bulan tidak bisa cerita. Akhirnya bagaimana? Tidak puas toh? Ribut. Di wihara pun bikin masalah. Jamnya meditasi, tidur, ketok pintunya. Kau tidak meditasi? Iya, saya pernah mendapatkan murid seperti itu. Jamnya chanting, dia hilang. Tak panggil, ketok. Sama Nera kok tidak chanting? Oh ya, maaf Bante, maaf. Dan besoknya nggak chanting juga. Padahal dia sudah niat meninggalkan keluarga, sampai ribut itu di dalam keluarga. Akhirnya saya interview begitu ya. Kenapa tidak chanting? Capek Bante. Capek begitu. Loh, kalau capek harus dilawan. Tekadnya kan mau untuk sukses, mau mencapai nibbana, ingin jadi arahat. Ya, tapi kalau capek bagaimana? Sulit. Sulit toh? Nah, ini belajar dhamma tidak indah pada awalnya, tidak indah pada tengahnya, tidak indah pada akhirnya. Yang salah dhamma atau orangnya? Orangnya, dhammanya tidak salah. Orangnya yang salah. Oleh sebab itu, kita perlu belajar dhamma, menempatkan diri sesuai posisi kita. Ketika Bapak Ibu sebagai perumah tangga, sebagai seorang anak, jadilah seorang anak yang sesuai dhamma. Belum bisa retreat meditasi intensif 6 jam sehari karena perlu bekerja, tidak apa-apa. Karena tugas kita kalau ingin memperdalam dhamma itu ada 5 Bapak Ibu. Belajar dhamma, merenungkan dhamma, mendiskusikan dhamma, mengajarkan dhamma, bermeditasi. Kalau yang bermeditasi ini belum bisa intensif, yang 4 ini bisa intensif. Baca buku loh, bawa buku, ada break kerjaan 1 jam, nah sambil makan siang baca sedikit, atau dengar MP3 dhamma, sambil belajar, sambil direnungkan. Kalau dimarahi bos tiba-tiba, sambil renungkan, inilah bentuk kemarahan, mungkin saya ada kesalahan juga, bagaimana cara berubah, itu dhamma. Jalan di perjalanan tiba-tiba melihat kecelakaan, itulah hidup penuh bahaya. Renungkan dhamma, diskusikan dhamma, lalu meditasi sesanggupnya. Ketika kondisi sudah matang, sudah bisa melepaskan duniawi misalkan, tentang kelahiran ini, tentang kehidupan yang akan datang, waktunya sudah matang, lakukan dengan baik. Kalau persiapannya matang, ketika kondisi itu datang akan sangat banyak manfaat dalam waktu singkat. Contoh, yang mulia Sariputta 2 minggu sampai arahat. Yang mulia Moggallana, di sini ada. Yang mulia Sariputta, yang mulia Moggallana. Kiri kanannya Sang Buddha. Yang sebelah kanan 2 minggu sampai arahat. Sebelah kiri 1 minggu sampai arahat. Tapi mereka sudah belajar begitu banyak pertapaan sejak remaja. Jadi sudah dicicil Bapak Ibu. Ketika kondisinya matang, cepat sekali berbuat. Tetapi kalau kita ingat cerita yang tadi itu, yang menggebu-gebu ingin jadi arahat, jangankan 2 minggu, sudah 2 tahun pun yang didapat bukan arahat. Kok masih sakit pinggang ya Budi? Ya kan? Karena malas-malesan, kadang meditasi, kadang tidak, kadang meditasi. Nah, jadi agar kita bisa mengaplikasikan dhamma, indah pada awalnya, indah pada tengahnya, indah pada akhirnya, caranya adalah lakukan yang terbaik di mana posisi kita pada saat itu bisa kita lakukan. Sebagai perumah tangga, jadilah perumah tangga yang terbaik. Rawat keluarga, mendukung tirakana, belajar dhamma, mempersiapkan diri. Kalau satu hari berkesempatan belajar lebih dalam, belajar lebih dalam. Sehingga Bapak Ibu yang saya pikir sudah menjadi kuda nomor 1, jangan kuda ya, tapi manusia yang unggul, seperti halnya perumpamaan tadi, dan dimanfaatkan dengan baik. Bapak Ibu, memang waktu kita tidak banyak karena puja bakti ini mulainya jam 10. Kemarin malam ketika Patidana, saya ketemu dengan Pak Peti, ketemu Pak Didi juga. Lantas sebelum acara Patidana mulai,
Saya tanya Pak Bakti, besok puja bakti mulai jam berapa ya? Karena saya sering keliling wihara, kadang lupa. Jadi walaupun sudah pernah kemari, kadang lupa. Pak Bakti bilang mulai jam 10. Oh iya, saya ingat. Dulu pernah puja bakti mulai jam 10. Waktunya tinggal sedikit. Lalu saya tanya Pak Bakti, kita bincang-bincang, kenapa tidak dimundurin waktunya ya? Karena di mana-mana wihara di tempat lain itu jam 9. Lalu Pak Bakti cerita, oh iya kebetulan Bante sedang kami diskusikan, tapi masih khawatir positif negatifnya. Lalu saya renungkan, kita diskusi bersama. Saya pikir, tapi nanti bagaimana yang dilakukan ya tentu akan didiskusikan oleh pengurus wihara bersama. Saya pikir kalau dimundurkan ada baiknya. Kenapa? Kalau kita selesai pas jam 11, saya menuju ruang makan. Kalau ada bapak ibu yang ingin dana makan, belum bisa keluar. Ya toh? Belum bisa keluar. Karena bapak ibu mungkin masih ada etawata. Kalau di wihara lain masih ada pengumuman. Kalau di wihara lain, saya tidak tahu wihara ini. Lalu biasanya kami kalau mempersiapkan dhamma yang mana tahu ada yang penting begitu, kadang bisa 1 jam ceramahnya. Jadi kalau misalkan saya ceramah 1 jam, mulainya 10.35, berarti kan selesainya 11.35 gitu ya. Lalu selesai baca parita sedikit, turun nerima makanan, lalu baca Anumodana Gatha. 5 menit lagi jam 12 Bapak Ibu. Jadi saya harus berantem sama meja itu. Harus bisa makan makanan di meja, hanya punya waktu 5 menit. Ya tapi ini tidak selalu, karena kami selesai 11.15. Dulu saya ingat ceramah di sini selesainya jam 11 lewat 10 atau 11 lewat 15. Tapi sampai di bawah nerima makanan, baca Anumodana Gatha itu perlu waktu. Dan juga yang di sini jadi sulit untuk ini dana makan. Jadi nanti mungkin bisa dipertimbangkan. Kalau Bapak Ibu semua sudah tahu kondisinya, jadi kalau dimundurkan nanti mungkin tidak terkejut. Memang yang paling dikhawatirkan itu kalau mundur jam 9 umat tidak tahu, nanti jadi sepi wiharanya. Saya pikir tidak. Kalau Bapak Ibu datang jam 9 juga ada manfaatnya. Kadang ceramah seperti ini bisa dibuka tanya jawab. Jadi kalau ada banyak waktu bisa tanya jawab. Atau kalau lebih cepat mulainya, ya lebih cepat selesainya. Bapak Ibu juga bisa lanjut untuk ke mall barangkali. Ya atau hari Minggu. Ya kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Semoga dhamma singkat ini memberi inspirasi untuk kita semua. Semoga membawa manfaat untuk Bapak Ibu semua. Bapak Ibu mendapat perlindungan, kekuatan baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Sabi kata bahwa suci kata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.